Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana. Kajian hari ini adalah melanjutkan tentang kajian step-step bagaimana kita menjadi orang sukses. Orang sukses itu step-stepnya menurut riset-riset yang dilakukan oleh banyak pakar dunia. Satu adalah al-idrok, bisa menemukan apa yang mau dilakukan. Nomor dua adalah at-taqabbul adzati, bisa menerima dirinya sendiri, apa adanya, kenyataannya, Anda mampu apa, mampunya apa, itu harus diterima. Tidak bisa menyalah-nyalahkan orang lain. Nomor tiga, al-qoror, harus mampu mengambil keputusan. Mengambil keputusan baik yang keadaan susah atau bagaimana, seorang pemimpin, orang yang mau sukses harus mampu bisa mengambil keputusan. Yang keempat adalah al-ikhtiar, bisa memilih, choice. Setiap menit, setiap detik datang informasi-informasi yang kita bisa lihat, kita bisa pikirkan, kita bisa dengarkan. Informasi-informasi yang datang bertubi-tubi harus bisa dipilih. Mana yang aulawiyat, mana yang paling utama untuk dilakukan ketika itu. Yang kelima adalah tahmilul mas'uliyah, mau bisa bertanggung jawab atas decision making yang telah dibuat dan dilaksanakan. Tidak boleh menyalahkan orang lain. Yang keenam adalah tandziful madi, membersihkan hal-hal yang telah terjadi mungkin secara negatif di masa lalu. Hal-hal negatif masa lalu harus diputus, gak usah diinget-inget. Diinget-inget itu hanya untuk evaluasi. Hanya untuk evaluasi. Yang ketujuh adalah tartibul hadir, menyusun list hari ini, sekarang mau ngapa, itu ya intinya. Itu artinya tartibul hadir. Jadi nggak usah mikirin masa lalu terus yang negatif. Masa lalu negatif hanya untuk mengevaluasi diri, gunanya cuma satu, dan untuk bersyukur karena bisa melalui. Yang ketujuh adalah tartibul hadir, mengelis hal-hal yang terjadi yang akan dilaksanakan, yang Anda sudah pilih dari jutaan atau ribuan informasi yang masuk setiap hari. Dipilih secara rasional, dianalisis, dimitigasi risikonya. Yang kedelapan, ista'id mustaqbalak, siap-siap untuk melakukan masa depan. Nah, ketika 8 step itu Anda lalui, maka memulainya yang pertama dengan niat. Yang niat kemarin sudah kita jelaskan. Yang kedua adalah dengan al-wafa. Al-wafa itu fulfillment, memenuhi segala syarat, memenuhi segala keputusan, memenuhi segala janji pada Tuhan dan pada manusia. Penuhi, fulfillment, al-wafa. Nah, itu bab itu sudah selesai. Sekarang kita wal'an hayabina tantakil ilal juz'isani al-asasi wa huwa kaifatasna'u mustaqbalak.
Wal'an sekarang haya bina mari kita nantakil, kita pindah ilal juz isani pada bagian kedua, kitab bagian kedua, juz kedua, al-asasi yang masih dasar. Wahwa bermula kitab jilid kedua yang masih dasar ini itu menjelaskan tentang kaifa tasna'u mustaqbalak, bagaimana Anda menciptakan masa depan Anda. Nah ini step-step ini Anda wajib ini kalau ingin jadi orang sukses, wajib dilaksanakan tadi step-step yang 8 tadi. Nah, itu step-step 8 itu tujuannya untuk membangkitkan kemampuan Anda. Yang tadi, kemampuan Anda harus dibangkitkan karena sesungguhnya masa depan Anda tergantung kepada kemampuan Anda, tergantung pada Anda mampu untuk menggunakan kemampuan Anda. Banyak orang mampu tapi tidak bisa menggunakan kemampuannya, maka tidak bisa apa-apa orang itu. Banyak orang hafal Jurmiyah, Imriti, Alfiyah dari pondok, pulang kampung Jurmiyah, Imriti, Alfiyahnya nganggur karena tidak bisa menggunakan kemampuannya. Maka kitab yang jilid pertama ini Aikid Kudratak, itu artinya bangkitkan kemampuan Anda. Nah, di sini kita belajar tentang how to use the knowledge, not only how to get the knowledge. Jadi kita belajar ini, seluruh santri Darul Ukhwah harus tidak boleh ada yang absen. Nanti kalau yang tidak like pada tepat waktunya berarti dianggap absen. Ya, yang di rumah ini nanti kalau pemerintah sudah mengizinkan masuk. Kalau yang ini kan yang nggak pulang ini, jadi boleh di sini ngaji dan di rapid test. Ya, apa di rapid tes rapid. Untuk orang apapun sudah kuliahnya di mana-mana ini. Ada di UI, ada UGM, ada di Harvard. Saya hampir negara-negara besar saya udah ngisi di beberapa universitas besar dunia. Itu kenapa mereka pada mampu menemukan teori-teori dan teori itu digunakan. Seperti teori-teori yang ada di kitab ini. Ini hasil daripada riset kitab ini. Dari ilmuwan-ilmuwan besar, dari Harvard dan dari mana-mana. Nah, pinter itu bagus. Tapi lebih bagus kalau bisa menggunakan kepintarannya. Kebanyakan orang ini tidak mampu. Kenapa orang pinter kok tidak linear? Artinya kesuksesannya kok tidak kelihatan karena tidak mampu menggunakan kepintarannya. Kitab ini yang jilid pertama sudah selesai, kita akan berpindah ke jilid kedua yang judulnya Kaifa Tasna'u Mustaqbalak. Bagaimana tasna'u menjadikan siapa Anda mustaqbalaka pada masa depan Anda. Walikai tasna' mustaqbalaka tadzakkar jayyidan annaka ta'ishul lahdhah al-an wa ka'annaha akhirul lahdhatin fi hayatika. Waliketasna, agar supaya Anda bisa menciptakan mustaqbalaka pada masa depan Anda, tadzakkar, maka ingatlah jayidan dengan baik-baik. Ingat bahwa annaka, sesungguhnya Anda itu ta'isu, hidup siapa Anda, al-lahdhata, sebentar.
Hidup Anda sesungguhnya sebentar, 100 tahun udah top. Zaman dulu orang 125, 150 itu ada. Nenek saya ratusan tahun umurnya. Tapi sekarang orang 60, 70 udah kena stroke, kena gula, kena ini, mati 70 tahun. Pertanyaannya, umur yang singkat sampai 70-80 tahun ini Anda bisa meninggalkan heritage apa? Ini. Kalau Anda hanya nyari duit saja, tinggalan Anda cuma sepiteng. Ini. Kerja pagi sore, malam sepiteng. Kalau cuma sepiteng, nggak dianggap oleh orang. Karena nggak ada tinggalan. Nah, ini. Bagaimana Anda menciptakan masa depan Anda? Anda harus ingat pertama kali annaka ta'ishul lahdhah al-an, bahwa Anda hidup hanya sebentar. Maka dari mulai ngaji kitab ini kemarin harus sudah ditulis Anda ingin jadi apa, program apa untuk menuju itu, terus sekarang sudah sampai mana. Cara mengevaluasinya setiap mau tidur. Setiap mau tidur, melek sedikit, jangan ngobrol terus. Kau reverse ke sehari ini ngapain untuk menciptakan apa yang Anda tuju. Yang Anda tuju itu ingin jadi apa itu? Ingin jadi kiai, apa ingin jadi politisi, apa ingin jadi bisnismen, atau mau apa? Itu setiap mau tidur itu dilihat dari pagi bangun sampai mau malam lagi mau tidur, sudah dapat apa, berapa, habis berapa. Habis berapa uangnya dalam hidup sehari ini. Saya mesantren tahun 76. Tulisan saya habis berapa dari kiriman orang tua masih bisa dibaca oleh anak saya. Zaman dulu kalau saya hitung, hitungannya dengan jual sapi berapa gitu. Hitungannya dulu orang kampung sapi berapa. Sampai sekarang masih bisa dibaca. Untuk beli kitab Taklimul Muta'alim sekian, untuk ini sekian, untuk sini sekian. Kiriman segitu, saya tulis semua sampai sekarang masih kita bisa baca. Anda harus tulisi semua itu karena untuk mengingatkan begini. Habis berapa Anda? Terus dapat berapa ilmu Anda hari ini? Dan apa saja? Hidup ini sebentar, waka anaha akhirul lahdhah. Maka Anda harus berpikir seolah-olah hidup ini akhirul lahdhah. Masa yang akhir, waktu yang akhir fi hayatika dalam hidupmu. Jadi Anda bekerja itu seolah-olah ini sudah Anda mau habis waktunya. Jadi metenteng. Kerjanya metenteng, keras karena seolah-olah waktunya mau habis, kontraknya mau habis. Faiz, maka hiduplah bihubbillahi, dengan cinta pada Allah. Waiz, dan hiduplah bitaatillah, dengan taat kepada Allah. Wal ikhlasi, dan ikhlas lahu kepada Allah. Wal wafa, dan fulfillment. Nuhoni kalau zaman dulu itu, wafa nuhoni ngartikannya. Pemenuhan lahu pada hak-hak Allah. Wa hubbullahi min kulli qalbik, dan cinta kepada Allah min kulli qalbika, dari segenap hati, sepenuh hati. Jadi cinta pada Allah harus sepenuh hati. Kalau Anda melakukan sesuatu tujuan, mau ingin jadi apa, Anda kemudian mulai starting,
Lakukan dari sekecil-kecilnya. Kalau ingin jadi kiai berarti harus bisa jurmiyah, imriti, alfiyah. Itu nahwunya, bahasa Arabnya. Kalau kurang-kurang buku, baca bukunya. Nah, itu harus dievaluasi setiap malam. Kalau Anda melakukan itu karena cinta pada Allah sepenuh hati, itu tidak ada rasa capek. Kalau diniati hubbillah, yang ada adalah terus membangun diri. Membangun diri penting. Kitab ini saya yakin tidak dibaca di beberapa pondok pesantren karena ini kitab baru yang saya baca. Dan ini hasil riset. Li'anaha, karena sesungguhnya kehidupan, atau li'anaha karena cinta pada Allah. Cinta pada Allah itu tantasyiru, bisa menyebar fi kulli makani jismika, fi kulli makanin, di tiap-tiap tempat, min jismika, dari anggota badanmu. Jadi kalau kamu melakukan apa saja karena hub pada Allah dan kecintaan pada Allah, itu akan menyebar ke seluruh rongga badan. Itu akan menciptakan dan menjadikan Anda mampu dan kuat betapapun ada kritikan yang keras, betapapun ada berita-berita hoax, ada tantangan di depannya, betapapun ada itu ini. Nah, kalau saya ngurusi berita hoax, lawang saya aja dikerjain ada foto dengan cewek di belakangnya bule. Istri saya malah senyum-senyum aja. Oh, ini suami saya mulai terkenal, kan kayak gitu kan. Nah, itu biasa aja kalau begitu. Itu tantangan, tahadiyat itu. Ya ben-ben wae karpe dewek, mudah-mudahan mengurangi dosa aja kalau kita lagi dibully oleh orang. Ben. Nah, yang bisa memperkuat sikap itu adalah hubbullah wa ta'atih. Hubbullah wa ta'atuh. Cinta pada Allah dan taat padanya. Itu. Fas'ur biha, maka rasakanlah biha, dengan hubbullah itu. Anda akan mendapatkan kekuatan yang tanpa tanding. Wes. Nggak takut lawannya, kompetitornya dari jebolan universitas di luar negeri. Nggak takut lawannya jebolan atau kompetitornya dari lembaga pendidikan mana saja. Kalau Anda mengamalkan kitab ini, insya Allah ke depan saya akan melihat Anda jadi orang hebat semua. Wa takhallaqa bi akhlaqir rasul, dan hendaknya Anda berakhlak dengan akhlaknya Rasul, alladzi qala, yang berkata lahu pada Rasul, siapa Allah yang menyampaikan message-nya, innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya Anda itulah ala khuluqin azim, sungguh pada posisi akhlak yang mulia, yang besar. Nah, ini salah satu untuk bisa mendapatkan kesuksesan itu ada unsur akhlak. Akhlak orang. Tidak sekedar uang, tidak. Tidak sekedar materi, tidak. Kalau Anda akhlaknya pandai, bagus, dari mulai yang kecil-kecil misalnya, Anda bergaul dengan tukang sapu. Bagaimana akhlaknya Anda bergaul dengan tukang sapu? Tapi Anda bisa bergaul dengan Pak Lurah. Bagaimana akhlaknya bergaul dengan Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden. Itu kalau Anda mampu bergaul sesuai dengan akhlaknya, jangan akhlaknya dibawa ke atas,
ya Anda dicemooh oleh orang. Ini kunci sukses antara lain itu namanya akhlak. Bergaul dengan atasannya bagaimana, bergaul dengan bawahannya bagaimana, itu akhlak. Baru kecil, contoh kecil kayak gitu saja, itu bisa injidab. Ada konunul injidab, hukum tarik-menarik. Gak usah minta jadi jabatan apa, pasti sudah bisa, oh ini cocok untuk ini. Kayak gitu itu. Kalau punya bisa menaruh diri akhlaknya. Begitu pula ketika dengan luar negeri ini ya, ini orang pada nggak memahami cross culture understanding. Kalau di sini, kalau dengan kiai Anda ngomong dan Anda tidak melihat matanya kiai, Anda nunduk, itu akhlak yang baik. Anda menunduk, tidak melihat matanya kiai, biasanya kan kayak gitu santri. Tapi ketika dengan orang Amerika Anda ngomong dengan begitu dianggap tidak sopan. Karena kalau orang barat itu eye to eye connecting, eye to eye connecting, mata dengan mata, melihat. Kalau ngomong itu melihat orangnya, baru dianggap sopan. Kalau ada orang di depannya ngomongnya melengos kayak gini, dia marah. This is the culture that you should understand it. Ini. Itu termasuk bagian daripada akhlak yang mulia. Wa ma ahsana qauli Syauqi. Alangkah baiknya sebuah puisi yang ditulis oleh Syauqi. Syauqi itu penyair dari Mesir yang ada sekitar tahun 1886. Ini orang yang sesungguhnya dalam kurun akhir 1886 yang syairnya terkenal di mana-mana sampai dinyanyikan oleh Ummu Kulsum. Ummu Kulsum menyanyikan dengan judulnya Salu Kolbi, tanyakan kepada hati. Nah, ini antara lain bait-baitnya bunyinya begini. Atau ini bait yang lain gitu. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Ini. Innamal umamada, sesungguhnya bangsa, sesungguhnya kejayaan sebuah bangsa itu mabakiat terletak pada adanya atau tetapnya akhlak. Jadi bangsa itu mau bangsa mana saja itu diadakan disebut advance maju atau masih disebut negara berkembang, itu tergantung kepada akhlaknya, culture, budayanya. Kalau budaya sebuah negara itu orangnya adalah males-malesan, tidak mau kerja, pembangunan di sebuah negara pasti akan kelihatan, tidak akan cepat. Tapi kalau orang culture-nya, budayanya cepat, maka apa-apa saja bisa diperoleh dengan cepat. Kalau budayanya di satu negara atau bahkan satu RT atau satu lingkungan atau satu kelompok orang senengnya anak mengkritisi dan membanding-bandingkan, maka nanti akan menciptakan orang yang senengnya nyalah-nyalahin orang. Kitab ini kalau menyatakan bahwa kalau Anda ingin maju, hentikan dulu membanding-bandingkan, blaming, menyalah-nyalahkan orang, hentikan itu. Karena itu nggak akan menghasilkan apa-apa pada diri Anda. Karena sesungguhnya mereka bangsa,
Kalau zahabat hilang apa akhlakuhum, culture-nya, budayanya mereka, zahabu maka akan hilang siapa? Umam, bangsa itu. Culture-nya hilang, budayanya hilang, runtuhlah bangsa itu, akan runtuh. Coba kita sudah mulai bangga terhadap bangsa Indonesia yang secara demokratis dia bisa mengkritik pemerintahnya dengan sopan. Demo segitu besarnya tidak ada kerusakan. Itu menurut saya sudah bagus sekali dalam hal berdemokrasi. Karena demokrasi itu tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ketika tawasau bil haq harus bil haq caranya. Caranya juga harus bil haq. Maka menjadi percontohan Indonesia. Bayangkan negara lain boro-boro bisa demo. Nggak bisa. Lihat Timur Tengah kalau demo langsung krep entek wis. Nah ini artinya apa? Bahwa penguasa juga bisa ditawasau. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang akhlaknya mulia. Al-akhlak itu adalah suatu kebiasaan baik yang ada tuntunannya dari agama. Kebiasaan baik yang ada tuntunannya dari agama kemudian dibudayakan. Nah ini, dibudayakan artinya dibumikan. Nah caranya gimana? Dalam kitab berikutnya dikatakan bahwa membudayakan hal yang baik itu al-adah hiya fikrah wadu'ahan nas filih nih wakarroroha aksar min marroh. Budaya itu timbulnya dari sebuah pemikiran. Kalau pikiran kita seorang Islam, referensinya pasti agama Islam. Kalau referensinya agama Islam, maka berarti yang dibumikan ajaran-ajaran Islam. Wakarroroha aksar min marroh, dan diulang-ulang terus-menerus. Itu namanya budaya, itu namanya akhlak yang baik, akhlakul karimah. Jangan lepas karena bangsa ini lagi susah. Karena ada corona, ekonomi nggak jalan, ekonomi rumah tangga nggak jalan. Berarti mau beli-beli, purchasing powernya nggak ada. Purchasing powernya nggak ada, berarti akan mengakibatkan perusahaan yang memproduksi, produsen barang-barang menjadi tidak ada permintaan, tidak ada demand. Tidak ada demand, maka produsen mati. Ketika produsen mati, government mati. Karena produsennya nggak bisa bayar pajak, rumah tangganya juga nggak bisa bayar pajak. Ini sudah hampir 1 tahun, Indonesia baru masuk sekitar katanya 30%. Nah berarti tidak terpenuhi ini nanti untuk bayar belanja pegawai saja harus nyetak uang itu paling tidak. Nah misalnya begitu. Nah kalau government udah mati, maka berarti finance juga mati. Karena perusahaan-perusahaan ngambil kredit ke perbankan, produksinya mati, nggak bisa nyarutang, minta direstruktur. Kenapa itu bisa mati? Karena kalau ekspor luar negeri nggak ada yang minta, jadi nggak bisa jualan. Tuh, kalau ini keadaan kayak gini, akhlaknya itu akhlak yang cenderung pada merobohkan bangsa ini, tidak bisa menahan amarahnya, tidak bisa melakukan kesabarannya, bisobri itu,
ya akan terjadi gejolak ke depan. Tapi karena ini terjadi untuk semua bangsa, maka mestinya kita tetap menjaga humu zahabat akhlaquhum zahabu. Fahadihi hiyal akhlak, dan inilah akhlak. Wabadadzalik, dan setelah itu, setelah Anda culture akhlaknya itu bagus, ta'alam, belajarlah Anda minar rasuli dari rusul, wal ambiyai dan para nabi, wasohabati dan sahabat, wal auliyai dan para aulia, wasolihina dan orang-orang solih, orang bijak. Anaka sesungguhnya Anda itu ta'isu hidup siapa Anda bil akhlaki dengan akhlak. Wabada, dan setelah itu takro membaca siapa Anda kamakola sebagaimana yang dikatakan, yang berkata siapa Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat pertama Iqra. Wawa bermula kata-kata Iqra, bacalah, itu fi'lun action mubashirun yang direct. Jadi Allah itu menurunkan ayat Iqra, itu artinya action yang mubashir, fi'lun mubashir. Jadi kalau Anda punya keinginan mau jadi apa, harus langsung action. Tidak nunggu besok, tidak. Anda ingin jadi politisi, Anda ingin jadi bisnis, harus action dari detik ini. Menyiapkan Anda untuk ingin jadi apa. Fi'lun mubashirun mustamirun yang terus menerus, kontinuitas, fi zamani dalam zaman waktu. Jadi Anda kan sekarang sudah menulis diri Anda mau jadi apa, itu actionnya itu fi'lun mubashirun mustamirun fi zaman, harus terus menerus, tidak boleh berhenti. Setiap malam dievaluasi, mau tidur ngevaluasi, bangun tidur inget-inget program mau apa. Jadi kalau cara bangun tidur yang sigap nggak ngantuk itu, kalau mau tidur, selain baca tasbih dan segalanya yang sudah disunahkan, Anda ingat-ingat sudah apa hari itu sehari. Nah, ketika bangun, duduk dulu, jangan langsung berdiri. Ini adab, karena kalau langsung berdiri, banyak orang jatuh, kena stroke, karena padahal belum sempurna semua. Kerjanya otot, kerjanya ini. Duduk dulu, nginget-inget mau ngapain, sehari ini mau ngapain. Kalau langsung otaknya kerja, ini kalau langsung otaknya kerja, walaupun tidurnya baru 3 jam, Anda tidak akan ngantuk. Wis tak? Ini saya praktekkan. Jadi hari ini mau ngapain gitu. Nah itu yang namanya Iqra. Fi'lun mubashirun mustamirun fi zaman. Fala buddha, maka wajib antakro'a, hendaknya Anda membaca tunamia, untuk mengembangkan siapa Anda, nafsaka pada diri Anda, bistimrorin dengan terus menerus. Jadi Anda mengembangkan kemampuan Anda itu bil istimrori. Jangan menganggap diri Anda sudah cukup. Jangan, karena apa? Zaman ini berubah. Baru 3 bulan yang lalu kita jarang melakukan belajar pakai daring. Tuh, dengan hanya corona perubahan cepat sekali. Maka ini di absen, yang ngaji harus absennya pakai like. Yang tidak like nanti kesini dihukum aja dulu. Nah gitu. Iya dong. Sampai sekarang ini kan karena corona. Dan nanti jangan sampai kita tidak ingat, 1 orang minimal bawa 2 santri. Tuh ya. Untuk program istimror ini terus menerus, 1 orang 2 santri. Kalau bawa 10 ya boleh, tapi kan ini
dormitory-nya masih kurang. Nah, ya 2 aja lah cukup. Ya, wa anta tukhula, dan hendaknya Anda masuk maha beserta ikro. Ketika Anda ikro harus memasuki al-murunah at-tamah. Ini sifat yang murunah at-tamah. Fleksibilitas penuh. Jadi Anda hidup ini harus fleksibel penuh. Rambu-rambunya yang tidak boleh diterjang adalah rambu-rambu aturan dari Allah dan hukum yang sudah disepakati. Itu rambu-rambunya. Tapi harus fleksibel. Ketemu orang bagaimana, ketemu dengan atasannya bagaimana, ketemu dengan orang kaya bagaimana, ketemu dengan orang pintar bagaimana. Ini. Fa'inda manazala sayyiduna Jibril. Fa'inda manazala, ketika turun siapa sayyiduna Jibril, Sayyidina Jibril bil wahyi, dengan membawa wahyu ala Sayyidina Muhammad, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqadahu wa dhammuhu wa qala lahu, maka memegang atau siapa Jibril pada Rasul, wadoahu, dan memegang erat-erat siapa Jibril pada Rasul, wakola, dan berkata siapa Jibril lahu pada Rasul, dan berkata ikro, kata-kata ikro. Wakola menjawab siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana biqori'in, aku ini bukan orang yang bisa baca. Kata Rasulullah, ma'ana biqori'in, ma'ana bukanlah aku itu biqori'in, orang yang bisa membaca. Ketika Rasulullah jawab begitu pada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril fadhammuhu aktsar, maka kemudian memegang erat-erat aksar lebih banyak lagi, dipegang lagi, lebih kenceng lagi pegangannya. Wakola, dan berkata siapa Jibril lahu pada Rasul, ikro, yang kedua kalinya, ikro, katakanlah, bacalah, bacalah. Kola menjawab siapa Rasul kepada malaikat Jibril, ma'ana biqari'in, ma'ana bukannya aku itu biqari'in, orang yang bisa baca. Lah, kedua kalinya ngomong gitu, ketiga kalinya fadhammuhu aktsar, maka kemudian memegang erat-erat siapa Jibril pada Rasul, aksar, lebih banyak, lebih berat lagi. Wakola, dan berkata siapa Jibril pada Rasul, ikro, yang ketiga kalinya, bacalah. Wakola, maka berkata siapa Rasul kepada Jibril, wa madza aqra'u, dan bagaimana aku bisa membaca? Apa yang aku baca? Wa madza aqra'u, dan apa yang aku baca? Kata Rasulullah. Qala, menjawab siapa malaikat Jibril, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ikra, bacalah, bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu, alladzi khalaqa, yang menciptakan siapa Rabb, khalaqa, menciptakan siapa Rabb, al insana, pada manusia, min 'alaq, dari segumpal darah. Ikra, bacalah, wa rabbuka, bermula Tuhanmu itu al akramu, zat yang maha mulia, zat yang maha penyayang, alladzi 'allama, yang mengajarkan siapa Rabb, bil kolami, dengan kolam, alamal insana, yang mengajarkan siapa Rabb pada manusia, ma, pada ilmu-ilmu, lam ya'lam, yang tidak mengetahui siapa nas. Fahadihi, bermula kejadian malaikat Jibril dengan Muhammad ketika menginstall kata-kata ikro. Kejadian ini ditangkap oleh pengarang kitab ini, fahadihi murunah, inilah sifat fleksibel.
sifat fleksibel inilah yang kemudian Rasulullah menjadi bisa menerima apa yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kalau tidak fleksibel, nah ini. Jadi sifat muruna fleksibel itu kalau Anda ingin jadi orang hebat harus mempunyai sifat muruna fleksibel. Sebagaimana yang diciptakan, yang diinstalkan, dikerjakan oleh Rasulullah ketika menghadapi malaikat Jibril suruh Iqra. Kalau tidak fleksibel, tidak muruna, Rasulullah langsung nolak. Baca apa? Saya nggak bisa baca. Kayak gitu langsung. Tapi malaikat Jibril sampai 3 kali menyampaikan Iqra, Iqra. Apa yang aku baca? Dengan menunggu sampai 3 kali berarti ada sesuatu yang penting. Maka kalau ada sesuatu yang penting, kalau Anda belum paham, jangan langsung menolak. Ini penyakitnya orang itu begitu. Wong Anda belum paham kok sudah langsung ngomong menolak. Ini tiru Rasulullah berhadapan dengan malaikat Jibril. Nah, perilaku Rasulullah ini disebut oleh pengarang kitab ini disebut muruna, fleksibel. Jadi orang harus fleksibel, jangan ujak-ujuk jawabin apa-apa belum jelas. Yang harus dilatih adalah mendengarkan dulu. Nih, titik. Jangan ngomentari dulu sebelum Anda paham. Apa saja? Saya ini mau komentar di TV, di koran, di mana, saya harus paham dulu. Harus paham dulu. Ada menteri surat katanya kemarin mau ganti, mau menghilangkan mata pelajaran bahasa Arab sama pelajaran agama. Itu nggak benar. Kenapa nggak benar? Saya tanya dulu. Menterinya kemudian menyampaikan bahwa yang diganti kurikulumnya, bukan mata pelajarannya dihapus. Coba kalau saya nggak mau tanya dulu, saya yakin komentar saya miring juga. Nah, orang rata-rata kejebak di sini, di medsos itu, mutar-muter itu nggak tahu kalau jari asal share itu mengandung akibat. Akibatnya apa? Kalau nggak benar berarti Anda akibatnya ikut men-sharing hal-hal yang bohong. Men-sharing hal-hal yang bohong jelas dosa. Tuh. Maka seorang pemimpin, Anda ingin jadi orang sukses, harus muruna, harus punya sifat fleksibel. Dengarkan dulu, jangan komentar dulu. Itu yang dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah ketika malaikat Jibril menyampaikan message-nya surat pertama yang diturunkan, yaitu surat Iqra. Kenapa demikian? Di anna Rasulullah, sesungguhnya tulisannya Gusti Allah yuri itu menghendaki siapa Rasulullah huna di sini, menghendaki ayat rifa untuk mengetahui madza yaqra'u, apa yang harus dibaca, madza yuqra'u, apa yang harus dibaca. Makanya Rasulullah tidak langsung nggak tahu apa itu, nggak begitu. Dengerin dulu Iqra. Masih diam aja. Ma'ana biqari'in. Iqra. Ma'ana biqari'in. Iqra. Wa madza aqra'u. Baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ingat. Anda kalau diinstruksi oleh siapa saja, Anda punya pimpinan atau ada seorang pemimpin, jangan lakukan apa-apa sebelum Anda paham instruksinya. Yang banyak itu gugupan ini santri ini. Santri sini nggak boleh gugup, tahu nggak gugup? Gamangan, diinstruksi belum paham udah lari. Iya Ustadz, iya Kiai. Lari gimana sih? Pahami dulu instruksinya. Nanti akan menjadi kebiasaan hidup di masyarakat. Kalau belum paham jangan ngomong.
Orang nggak paham kok ngomong. Fahadha huwa hubbul ilmi wal ma'rifah. Fahadha maka bermula sikap ini, bermula hadha itu hubbul ilmi, sikap cinta pada ilmu, wal ma'rifah dan pengetahuan. Wanajidu dan kami temukan aidon begitu pula wa'allama adamal asma'a kullaha thumma araduhu. Wa'alama dan telah mengajarkan siapa Allah Adam pada Nabi Adam al-asma'a kullaha pada nama-nama semuanya. Artinya apa? Ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh makhluk, oleh hambanya itu diajarkan semua oleh Allah. Maka ketika hambanya butuh listrik, mempelajari listrik hukumnya fardu kifayah. Ketika hambanya butuh makan, mempelajari varietas baru itu fardu kifayah karena untuk mencukupi makan. Ketika hambanya butuh pesawat, ya harus ada yang bisa bikin pesawat, belajar. Fala wujuda lil ma'rifah laulam yakun hunaka asma'un lil basari. Fala wujuda maka tidak wujud apal makrifat itu pengetahuan laulam yakun apabila tidak ada hunaka di sana apa asmaun lil basari, nama-nama bagi manusia, ilmu-ilmu bagi manusia. Nggak akan terjadi development in the world, di dunia nggak ada akan pembangunan, pengembangan kalau tidak ada asma-asmanya Allah diturunkan kepada manusia. Fala buddha maka wajib apa yazida hendaknya menambah, ayazida menambah hubbaka pada fala buddha maka wajib ayazida hendaknya menambah apa hubbuka cintamu lillahi pada Allah Ta'ala. Fakum maka bangkitlah al-ana sekarang, wasolli rokaataini dan sholat 2 rakaat lillahi karena Allah Ta'ala. Wahaya nadhab mari kita teruskan menuju man bareng-bareng menuju ilal juz isani pada buku jilid kedua, lina rifa agar supaya kita mengetahui kaifa nasna'u bagaimana kita menciptakan mustaqbalana pada masa depan kita. Jadi ini bagian pertama sudah selesai, yaitu bagian tentang membangkitkan kemampuan. Sekarang akan meneruskan bagian yang kedua tentang bagaimana kita menciptakan masa depan kita. Maka jangan lewatkan kajian pada subuh ini, karena kajian ini selain streaming sekarang juga disiarkan di televisi NU Channel yang berseri. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.